Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Naufal Farhan dan Vina Ilsa yang akan mempresentasikan tentang analisis wacana kritis. Karakteristik analisis wacana kritis. Aspek yang dipelajari dalam analisis wacana kritis yakni aspek sentral melalui bahasa ideologi yang terserap di dalamnya. Dalam analisis wacana kritis menggunakan teks untuk dianalisis, namun tidak hanya melihat dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dari konteks menurut Van Dijk, Fairclough, dan Woda. Disajikan 5 karakteristik penting dari analisis wacana kritis, yaitu tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. A. Wacana sebagai tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Pemahaman tersebut mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi yang tidak ditempatkan dalam ruang tertutup dan internal. Pertama, wacana dipandang dengan satu tujuan, yakni mempengaruhi pendapat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Kedua, wacana dipahami dengan sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, tidak untuk sesuatu yang diekspresikan di luar kesadaran atau di luar kendali. A. Peran konteks dalam interpretasi wacana. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti situasi, latar kondisi, dan peristiwa. Konteks dapat mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti situasi di mana teks diproduksi, pemakaian bahasa, dan fungsi yang dimaksudkan teks adalah bentuk bahasa dan semua jenis ekspresi di komunikasi, musik, gambar, ucapan, efek suara, dan sebagainya. Wacana merupakan penggambaran teks dan konteks dalam suatu proses komunikasi. Di sini tidak hanya dibutuhkan proses kognisi, tetapi juga gambaran spesifik dari budaya yang dibawa. Wacana sebagai produk historis. Dalam paradigma kritis, wacana ditempatkan dalam konteks sosial tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa adanya konteks. Aspek penting untuk dapat mengerti dengan menempatkan wacana dalam konteks historis tertentu. Pemahaman hanya diperoleh jika bisa memberikan konteks historik teks itu diciptakan dan mengerti bagaimana situasi politik pada saat itu. Wacana pada pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan ialah kunci hubungan wacana dengan masyarakat. Analisis wacana kritis ini memperhatikan elemen kekuasaan seperti percakapan antara buruh dengan majikannya, bukan percakapan yang wajar. Karena dominasi antara kekuasaan majikan, hubungan kekuasaan dengan wacana melihat apa yang disebut kontrol. Kontrol tidak harus dengan bentuk fisik, tetapi juga mental dan psikis. Kontrol terhadap wacana yang berupa kontrol konteks seperti sekretaris dalam rapat tidak mempunyai kekuasaan, melainkan hanya dapat mendengar saja. Wacana sebagai praktik ideologi. Dalam pandangan kritis ini, ideologi merupakan sifat yang sentral dalam analisis wacana kritis karena teks adalah pencerminan ideologi tertentu. Ideologi dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan memproduksi. Peranan wacana dalam kerangka ideologi yaitu pertama, ideologi bersifat sosial, individual, dan tidak personal karena membutuhkan kelompok dan organisasi. Kedua, ideologi bersifat sosial namun digunakan secara internal di anggota kelompok maupun komunitas. Oleh sebab itu, analisis wacana harus
melihat konteks, terutama bagaimana ideologi dari kelompok yang berperan dalam membentuk wacana. Prinsip-prinsip analisis wacana kritis. Dalam analisis wacana kritis, terdapat prinsip-prinsip yang tidak sama dengan analisis wacana, sekalipun dengan basis yang sama, yakni linguistik. Namun analisis wacana dengan analisis wacana yang kritis terdapat pengaruh yang berbeda. Menurut pendapat Woda, AWK saling berhubungan dengan masalah sosial. Pendekatan ini berhubungan dengan proses sosial dan struktur-struktur sosial dan kultural yang terdapat pada sifat linguistik. Pendekatan ini tidak berhubungan dengan bahasa secara eksklusif. B. Relasi kekuasaan berhubungan dengan wacana dan analisis wacana kritis menganalisis mengenai kekuasaan yang terdapat dalam wacana dan atas wacana. C. Penggunaan bahasa bersifat ideologis. Untuk membuktikannya, diperlakukan analisis guna meneliti penerimaan, interpretasi, dan efek sosialnya. D. Wacana ialah bentuk dari perilaku sosial. AWK dipahami sebagai disiplin ilmu ilmiah sosial yang fokus dalam menerapkan permasalahan praktis. E. Analisis wacana bersifat eksplanatoris dan interpretatif. Dalam analisis wacana kritis, ada suatu metodologi sistematis dan hubungan antara kondisi sosial dan teks, relasi dan ideologi. F. Hubungan teks dengan masyarakat itu bersifat tidak langsung tetapi melalui perantara, seperti model sosiokognitif yang dikembangkan. G. Wacana bersifat historis dan hanya dapat dipahami melalui konteksnya. H. Masyarakat dan budaya secara dialektis berhubungan dengan wacana yang terbentuk sekaligus menyusun wacana. Yang ketiga yaitu pendekatan analisis wacana kritis. Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami sebagai objek studi bahasa semata. Objek studi dalam analisis wacana ini selain teks juga pada konteks bahasa. Tujuan utama analisis wacana kritis ini adalah membuka kesamaran dalam wacana yang tidak seimbang antar partisipan. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pendekatan dalam analisis wacana kritis. Yang pertama, analisis wacana kritis Norman Farquhar. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh Norman adalah bahwa kegiatan berwacana sebagai praktik sosial. Hal ini menyebabkan ada hubungan yang berkaitan antara praktik sosial dan proses membentuk wacana. Untuk itu, dilakukan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi terbentuknya wacana. Wacana dibentuk oleh kekuasaan yang berhubungan dengan ideologi. Oleh karena itu, pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh Farquhar disebut dengan pendekatan relasional dialektikal, atau biasa juga disebut dengan pendekatan perubahan sosial. Yang kedua yaitu analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Social Actors Approach. Theo van Leeuwen memperkenalkan pendekatan analisis wacana kritis ini untuk menjelaskan bagaimana sebuah kelompok dimunculkan atau disembunyikan. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh van Leeuwen menjelaskan bagaimana orang-orang dan aktor sosial dimunculkan dalam wacana. Bagaimana suatu kelompok yang mendominasi lebih memegang kendali dan kelompok yang posisinya rendah digambarkan sebagai orang yang tidak baik.
Misalnya, kelompok yang dimarginalkan seperti pengangguran, PSK, buruh, dan perempuan dianggap kelompok yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Mereka juga digambarkan sebagai orang yang tidak berpendidikan, penyakit masyarakat, pengacau, dan selalu berbuat jahat. Citra buruk yang tergambar dalam media kepada kelompok marginal ini dianggap sebagai kelompok yang tidak baik dan kelompok yang mendominasi menjadi pihak yang terlihat dirugikan. Yang ketiga yaitu analisis wacana kritis Ten A. Van Dijk, Socio-Cognitive Approach. Pendekatan analisis wacana krisis yang dikemukakan oleh Van Dijk ini dikenal dengan sebutan pendekatan kognitif sosial. Pendekatan analisis wacana ini bukan hanya didasarkan pada analisis teks, melainkan juga harus dilihat bagaimana teks tersebut dapat diproduksi sehingga diperoleh suatu pengetahuan mengapa dapat diperoleh teks seperti itu. Pendekatan analisis wacana kritis menurut Van Dijk, kerangka wacana terdiri atas 3 struktur yang membentuk satu kesatuan. 3 struktur tersebut adalah struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro merujuk pada semua makna yang ada pada tema atau topik dalam wacana. Superstruktur merujuk pada skematika wacana yang lazim digunakan, yang dimulai dari pendahuluan, isi pokok, dan diakhiri dengan penutup atau simpulan. Selanjutnya struktur mikro merujuk pada makna setempat, yaitu wacana dapat digali dari aspek semantik, sintaksis, stilistika, dan retorika setempat. Dari penjelasan di atas, Van Dijk menyimpulkan bahwa kerangka wacana harus mempertimbangkan aspek makna universal yang dapat diperlihatkan melalui analisis struktur makro dan superstruktur yang posisinya jauh di atas analisis kata dan kalimat. Tetapi, analisis struktur mikro tetap diperhitungkan. Dengan menganalisis keseluruhan komponen kerangka wacana dapat dijelaskan kognisi sosial pembuat wacana. Yang keempat yaitu analisis wacana kritis Ruth Wodak. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Wodak yaitu untuk melakukan analisis pada sebuah wacana adalah dengan cara melihat faktor historis dalam suatu wacana. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan itu disebut pendekatan historis wacana karena dalam menganalisis wacana harus menyertakan konteks histori untuk menjelaskan suatu kelompok atau komunitas tertentu. Pendekatan analisis wacana yang dikemukakan oleh Wodak dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menentukan topik utama dari sebuah wacana yang spesifik. Yang kedua, melakukan telaah strategi-strategi diskursif. Yang ketiga, menganalisis makna-makna yang nyata dalam kebahasaan, juga makna-makna kebahasaan dalam bentuk lain. Yang kelima yaitu analisis wacana kritis Sarah Mills, Feminist Stylistic Approach. Pendekatan analisis wacana kritis Sarah Mills memfokuskan seperti apa perempuan dimunculkan dalam wacana. Selama ini perempuan selalu disingkirkan dan berada dalam keadaan yang tidak baik dan para perempuan itu tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Pendekatan wacana kritis ini sering disebut sebagai pendekatan analisis wacana perspektif feminis atau feminist stylistic. Sarah Mills membagi ke dalam 3 tingkatan untuk menganalisis wacana kritis ini. Yang pertama, tingkatan kata yang meliputi seksisme dalam bahasa dan seksisme maknanya. Yang kedua, tingkatan frasa atau kalimat, meliputi penamaan, pelecehan pada wanita, belas kasihan, pengkerdilan, dan penghalusan. Yang ketiga, tingkatan wacana, meliputi karakter, peran, fragmentasi, lokalisasi, dan skemata. Contoh analisis wacana kritis. Contoh analisis pada iklan skincare di media sosial.
Dalam penelitian ini menggunakan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Adapun fokus penelitian yang peneliti uraikan dalam teks ini, yang pertama, konstruksi wacana iklan skincare jenama lokal di Instagram dan Facebook. Yang kedua, konstruksi ideologi beroperasi dalam iklan skincare lokal di Instagram dan Facebook. Yang ketiga, pengaruh ideologi iklan skincare memengaruhi persepsi konsumen di Instagram dan Facebook. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian yang diterapkan menggunakan studi dokumenter karena peneliti langsung mengamati, mengkaji, dan menitik beratkan pada konteks.